Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kasus bullying di kalangan remaja. Bullying adalah perilaku agresif yang dapat terjadi di kalangan anak, terutama anak usia sekolah, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang dengan cara menyakiti secara fisik maupun mental. Bentuk-bentuk bullying yang ke-1, secara lisan, misalnya memberikan julukan yang tidak sopan, menggoda, mengejek, menghina, ataupun mengancam. Yang kedua, secara fisik, misalnya memukul, menginjak-injak, menendang, ataupun menyelengkat. Yang ketiga, secara sosial, misalnya mengabaikan, tidak mengajak berteman, atau memberi isyarat yang tidak sopan. Dan yang keempat, secara psikologis, misalnya menyebarkan desas-desus, menyembunyikan atau merusak barang, atau pesan jahat yang dikirim lewat internet. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan dan lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi tingkah dan perilaku. Yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman traumatis, tekanan emosional atau konflik dapat membuat seseorang melampiaskan emosinya kepada orang lain. Yang ketiga, faktor psikologis. Seseorang dengan gangguan psikologis seperti kepribadian ganda, depresi, atau memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki empati terhadap orang lain. Dan yang terakhir, percaya diri. Kurangnya kepercayaan diri, tidak pandai berkomunikasi, dan tidak bisa membela diri bisa menyebabkan seseorang menjadi korban bullying. Dampak bullying bagi korban. Yang pertama, dampak emosional dan mental. Bullying dapat menyebabkan korban mengalami kecemasan, depresi, stres, dan kehilangan kepercayaan diri. Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial, perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua, gangguan fisik. Bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik. Lalu, dampak bullying bagi pelaku. Yang pertama, empati yang semakin tumpul. Dampak bullying verbal bagi pelaku dapat membuat empati yang semakin lama semakin tumpul, karena pelaku bullying tidak mempedulikan kondisi korbannya. Dan yang kedua, mendapat label negatif. Secara pergaulan, pelaku perundungan juga mendapatkan label negatif dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat pelaku tidak mendapatkan teman-teman yang baik atau support system yang baik karena perilakunya sendiri yang buruk. Karena maraknya kasus bullying di kalangan remaja, perlu dilakukan pencegahan bullying yang melibatkan tindakan-tindakan seperti mengedukasi siswa, guru, dan orang tua tentang konsekuensi bullying dan cara mengatasi masalah ini. Lalu, mengawasi interaksi siswa dan mengintervensi jika terjadi tindakan bullying. Dan yang terakhir, menyediakan dukungan konseling bagi korban dan pelaku bullying. Jadi dapat disimpulkan bahwa bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi semua orang yang terlibat. Penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap bullying dan menerapkan strategi pencegahan serta intervensi yang efektif untuk mengurangi terjadinya bullying. Sekian pembahasan kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.